Halo, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang besaran fisika dan satuan. Besaran dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Berdasarkan satuannya, besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Nama besaran panjang, satuan internasional meter, lambang satuan M, nama besaran massa, satuan internasional kilogram, lambang satuan kg, nama besaran waktu, satuan internasional second, lambang satuan S, nama besaran suhu, satuan internasional Kelvin, lambang satuan K, nama besaran kuat arus, satuan internasional ampere, lambang satuan A. Nama besaran intensitas cahaya, satuan internasional kandela, lambang satuan CD. Nama besaran jumlah zat mol, lambang satuan mol. Besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Konversi satuan panjang. Satuan panjang biasa kita gunakan ketika mempertimbangkan panjang dari sesuatu, entah itu benda, jalan, dan lain sebagainya. Untuk melakukan konversi terhadap satuan ini, caranya sangat mudah. Adapun jika kita menurunkan satuan meter ke satuan di bawahnya, maka nilainya harus dikalikan dengan 10. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. 1 M sama dengan 10 dm, 1 M sama dengan 100 cm, 1 M sama dengan 1000 mm, 1 km sama dengan 10 hm, 1 kilometer sama dengan 100 dekameter, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat melihat konversi satuan berdasarkan tanggal konversi berikut. Konversi satuan berat. Sebenarnya dalam fisika, satuan berat yang benar adalah Newton. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari lebih sering berat diberi satuan kilogram. Padahal seharusnya satuan kilogram tersebut diberikan untuk mengukur satuan massa. Massa tidak berubah dimanapun kamu berada. Konversi satuan panjang di atas, kamu hanya perlu membagi dengan 10 setiap kenaikan satuan dan membagi dengan 10 setiap penurunan satuan. Konversi satuan waktu. Berbeda dengan konversi yang ditunjukkan sebelumnya pada satuan panjang dan berat, satuan waktu tidak bisa dikonversi hanya dengan mengkali atau membagi 10. Hal itu terjadi karena pada dasarnya waktu berbasis jam merupakan kelipatan 6, bukan kelipatan 10 seperti pada berat dan panjang. Daftar konversi waktu adalah sebagai berikut. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 detik 1 per 60 menit, 1 menit 1 per 60 jam, 1 jam 3600 detik, 1 hari 86.400 detik. Satuan luas. Untuk satuan luas, konversi dilakukan dengan cara mengkali 100 setiap kenaikan satuan dan membagi 100 setiap penurunan satuan. Hal ini dapat diringkas sesuai tangga konversi sebagai berikut. Naik 1 tangga bagi 100, turun 1 tangga kali 100. Contoh proses konversi luas. Konversi ini dilakukan skala 100 karena pada dasarnya luas adalah perkalian antara besaran panjang dengan besaran panjang lainnya. Oleh karena itu, konversi luas ibarat 2 kali melakukan konversi luas 10 kali 10 sama dengan 100. Satuan volume. Satuan volume menunjukkan nilai dari isi suatu bangun 3 dimensi. Misalkan kamu punya sebuah bak mandi dan mengisinya dengan air, maka air tersebut dikatakan mengisi volume bak mandi. Pada dasarnya, volume adalah perkalian 3 buah besaran panjang. Oleh karena itu, pada konversi satuan volume, nilainya dikali atau dibagi dengan faktor 1000. Satuan volume ini bermacam-macam. Salah satu yang sering digunakan di Indonesia adalah liter. Tapi selain itu, ada juga satuan baku lainnya seperti meter kubik,
tangga konversinya adalah sebagai berikut. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Ada 7 macam besaran yang telah disepakati sebagai berikut. Nomor 1. Nama besaran panjang. Satuan internasionalnya meter. Nama satuan m. Nama besaran massa. Satuan internasionalnya kilogram. Nama satuan kg. 3. Nama besaran waktu. Satuan internasional sekon. Nama satuan s. Nomor 4. Nama besaran suhu. Satuan internasionalnya Kelvin. Lambang satuan K. Nomor 5. Nama besaran kuat arus. Satuan internasional ampere. Lambang satuan A. Nomor 6. Nama besaran intensitas cahaya. Satuan internasionalnya kandela. Lambang satuannya CD. 7. Jumlah zat. Satuan internasionalnya mol. Lambang satuannya mol. Proses pengukuran. 1. Pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Berikut ini contoh pengukurannya. A. Mistar. Mistar atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil 1 mm, sehingga ketelitian mistar 0,5 mm atau 0,05 cm. Hasil pengukurannya 3,1 kurang 0,3 sama dengan 2,8 cm. Penulisan hasil ukur 2,8 tambah kurang 0,05 cm. B. Jangka sorong. Jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan gambar di atas, skala utama 0,3 meter, skala nonius 3 kali 0,01 sama dengan 0,03 cm. Hasil pembacaan alat, skala utama tambah skala nonius sama dengan 0,3 tambah 0,03 sama dengan 0,33 cm. C. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian lebih baik daripada dua alat sebelumnya, yaitu 0,01 mm. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda-benda kecil lainnya. Perhatikan contoh berikut. Skala utama sama dengan 3,5 mm. Skala nonius 12 kali 0,01 sama dengan 0,12 mm. Hasil pembacaan alat, skala utama tambah skala nonius sama dengan 3,5 tambah 0,12 sama dengan 3,62 mm. 2. Pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. 1. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram. 2. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. 3. Lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Perhatikan contoh berikut. Pengukuran massa di atas adalah 400 gram tambah 70 gram tambah 9,4 gram adalah sama dengan 479,4 gram. 3. Pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut amperemeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Adapun contoh gambar alatnya adalah sebagai berikut. Hasil pengukuran
amperemeter di atas adalah sebagai berikut. HP atau hasil pengukuran skala jarum per skala akhir kali batas ukur 60/100 kali 5 sama dengan 3 ampere. 4. Pengukuran volume benda tak beraturan. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, Kuiperian bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Perhatikan contoh berikut. Volume logam di atas adalah F2 kurang F1 sama dengan 100 kurang 50 sama dengan 50 ml. Angka penting, pengertian angka penting. Dalam kegiatan pengukuran seperti misalnya saat mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan meter atau penggaris, Anda akan menemui hasil yang tidak selalu bilangan bulat, melainkan bilangan pecahan desimal seperti 2,5 cm, 5,2 cm, 10,45 cm, dan sebagainya. Di dalam fisika, bilangan-bilangan tersebut merupakan angka penting. Lalu apakah yang dimaksud dengan angka penting? Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Sedangkan angka taksiran adalah angka yang tidak dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Angka taksiran ini merupakan angka ketelitian alat ukur yang digunakan yang diperoleh dari 1/2 kali skala terkecil alat ukur tersebut. Angka penting atau dalam istilah asing disebut significant figures adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Berikut ini adalah contoh angka penting hasil pengukuran besaran panjang. Dari contoh pengukuran di atas, angka 2,5 cm adalah angka pasti atau terbaca oleh skala alat ukur. 0,5 mm adalah angka taksiran atau tidak terbaca skala oleh skala alat ukur, dan hasil pengukuran atau angka pasti dan angka taksiran 2,55 cm adalah angka penting. Jadi dalam hal ini jumlah angka penting ada 3. Vektor. Karakteristik vektor. Tidak semua besaran di fisika dapat disebut dengan besaran vektor. Ada beberapa karakteristik dari besaran vektor tersebut yang dapat ditinjau dari pengertian vektor. Menulis dan menggambar vektor satuan. Pengertian vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah atau berbeda dengan besaran skala yang hanya memiliki nilai saja. Cara menentukan suatu besaran fisika termasuk besaran vektor atau bukan sebenarnya cukup sederhana, yakni dengan memberikan kalimat tanya kemana atau di mana pada besaran tersebut. Jika besaran tersebut cocok atau tidak asing terdengar, maka besaran tersebut termasuk besaran vektor. Contohnya, kemana ia pindah rumah? Kalimat tanya ini menanyakan arah dan posisi dari tujuan pindah dan sering kita dengar, sehingga perpindahan termasuk besaran vektor. Misalkan ada pertanyaan, kemana jaraknya ke rumahmu ke sekolah? Kalimat ini terdengar asing karena memang tidak cocok antara kalimat tanya kemana dengan besaran jarak. Besaran jarak lebih cocok menggunakan kalimat tanya berapa, sehingga jarak termasuk besaran skala perpindahan, dan jarak memang sering digunakan dalam fisika. Tidak sedikit siswa yang biasanya kesulitan membedakan antara perpindahan dan jarak karena di beberapa kasus yang sering terjadi
Jarak perpindahan. Untuk dapat membedakan antara jarak dan perpindahan, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar 2 di atas, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh garis merah putus-putus, sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari posisi awal A ke posisi akhir B, yang ditunjukkan dengan garis biru dengan arah 60 derajat. Terhadap garis lain yang sering ditemui di fisika yang memiliki kemiripan antara besaran skalar dan vektor antara lain dapat dilihat pada tabel di atas. Penting, arah dalam besaran vektor dapat dinyatakan dalam berbagai cara, antara lain sudut, arah mata angin, atas bawah, ke kiri, ke kanan, dan lain-lain. Arah vektor juga menentukan ketika dilakukan perhitungan matematis beberapa vektor. Vektor yang searah dijumlahkan, sedangkan vektor yang berlawanan arah akan dikurangi. Horizontal. Berdasarkan ilustrasi di atas, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara jarak dan perpindahan beberapa besaran. Resultan vektor. Resultan vektor merupakan cara untuk menentukan total vektor dari beberapa vektor. Beberapa buku mengatakan bahwa resultan vektor sama dengan penjumlahan vektor. Menggunakan istilah ini lebih riskan dan berpotensi terjadi miskonsepsi dalam mengerjakan soal. Hal ini dikarenakan kata penjumlahan merujuk pada ditambah. Jadi dianggap penjumlahan vektor adalah semua vektor ditambahkan saja. Padahal vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ketika ingin mencari total vektor perlu dipertimbangkan arahnya. Jika vektor-vektornya searah maka akan dijumlah. Tapi jika berlawanan arah akan dikurangi. Hal ini akan mempengaruhi hasil perhitungan pada akhirnya. Oleh karena itu, saya lebih suka menggunakan resultan vektor sebagai total vektor, bukan penjumlahan vektor karena perlu mempertimbangkan arahnya. Resultan vektor dapat ditentukan dengan 2 metode, yakni dengan metode melukis atau menggambarnya, dan dengan metode analitis. Penguraian vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi 2 buah vektor yang saling tegak lurus. Vektor-vektor baru hasil uraian disebut vektor-vektor komponen. Ketika sebuah vektor telah diuraikan menjadi vektor-vektor komponennya, vektor tersebut dianggap tidak ada karena telah diwakili oleh vektor-vektor komponennya. Contoh sebuah vektor dengan titik tangkap di 0 diuraikan menjadi 2 buah vektor yang terletak pada garis X dan Y. Suatu vektor diuraikan menjadi 2 komponen yang saling tegak lurus terletak pada sumbu X dengan komponen AX dan pada sumbu Y dengan komponen AY. Penguraian sebuah vektor menjadi 2 buah vektor AX dan AY yang saling tegak lurus ditunjukkan pada gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat diperoleh hubungan AX sama dengan A tambah cos, AY sama dengan A tambah sin. A sama dengan akar AX 2 kuadrat tambah AY 2 kuadrat. Sebaliknya, jika diketahui 2 buah vektor AX dan AY, maka arah vektor resultan ditentukan oleh sudut antara vektor tersebut dengan sumbu X, yaitu dengan persamaan. Sementara itu, dengan menggunakan dalil Pythagoras diperoleh hubungan A sama dengan akar AX 2 kuadrat tambah AY 2 kuadrat. Sekian presentasi dari kami. Kami harap teman-teman memahami dan mengerti hasil dari diskusi dan presentasi kami. Terima kasih.